Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 3 kelompok 1, saya Aina Salsabila, Ania Seha Al-Fatih, Siva Adelia Putri, dan Widya Stuti Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan komunitas yang meliputi 4 poin. Yang pertama, pengertian pemberdayaan komunitas. Yang kedua, tujuan dan pendekatan pemberdayaan komunitas. Yang ketiga, kelebihan, kekurangan, dan kendala pemberdayaan komunitas. Dan yang keempat, masyarakat sebagai pemberdayaan komunitas. Milenial, tujuan dibentuknya milenial atau Millennial Development Goals atau yang bisa kita singkat juga menjadi MDGs di negara-negara berkembang seperti Indonesia didasarkan pada kearifan lokal dan lingkungannya. Bukti bahwa pemerintah mendukung program tersebut adalah dengan diadakannya pembangunan-pembangunan di desa, seperti pembangunan LNPM, peningkatan LSM, dan peningkatan PLTBK. Selanjutnya ada pengertian pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas adalah suatu proses di mana masyarakat berinisiatif untuk mengadakan kegiatan sosial masyarakat guna memperbaiki keadaan dan kondisi pada saat itu. Konsep komunitas sejatinya sudah ada sejak 1960-an. Pemberdayaan komunitas atau community development adalah sebuah proses jaringan interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas masyarakat. Dikutip dari Standing Conference for Community Development, dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa pemberdayaan komunitas itu tidak didasarkan untuk mencari, tetapi untuk mengatasi dan melayani masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dan pendekatan pemberdayaan komunitas. Tujuan pemberdayaan komunitas ini ada 3. Yang pertama, peningkatan taraf hidup. Yang kedua, meningkatkan percaya diri. Yang ketiga, peningkatan kebebasan. Untuk melaksanakan pemberdayaan komunitas dilakukan dengan konsep CBD atau Community Based Development. Ada 3 poin dari CBD ini, yaitu berdasarkan CBD sumber daya alam, yang kedua berdasarkan CBD partisipan masyarakat, dan yang ketiga berdasarkan CBD berkelanjutan. Dalam pemberdayaan komunitas dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan atau pendekatannya melalui decile based. Yang kedua, pendekatan strike based. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, dan kendala dalam pemberdayaan komunitas. Yang pertama, ada kelebihan dari pemberdayaan komunitas. Yang pertama, memudahkan untuk berkoordinasi antar individunya. Yang kedua, antar individu dapat saling menyemangati dan memotivasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Yang kedua, ada kekurangan dalam pemberdayaan komunitas. Yang pertama, setiap individu itu memiliki pemikiran atau pendapat yang berbeda. Nah, hal ini tuh kadang menyebabkan konflik yang baru, dapat menyebabkan permasalahan yang baru. Yang kedua, tingkat partisipan setiap individu itu berbeda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, hal ini tuh bisa menghambat ke pembangunannya. Yang ketiga, tingkat sumber daya manusia yang berbeda-beda. Terus ada kendala dalam pemberdayaan komunitas. Yang pertama, kurangnya komitmen dari masyarakat. Yang kedua, kendala perilaku masyarakat. Dan yang ketiga, diversifikasi pola masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu masyarakat dalam pemberdayaan komunitas. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat itu saling berinteraksi kan. Nah, interaksi ini
Tujuannya untuk meminimalisir adanya kesenjangan sosial dengan cara yang udah dijelaskan di awal, yaitu dengan pemberdayaan komunitas. Jadi dalam skala kecil dulu itu tuh akan mengurangi kesenjangan sosial. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti Pratiwi dari 12 IPS 3 kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep kearifan lokal. Yang pertama ada kearifan lokal. Merupakan bagian dari suatu budaya masyarakat yang tidak dapat bisa dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya, atau dari cerita serta mulut ke mulut. Kearifan lokal yaitu mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Kearifan lokal juga bersifat nasional. Adapun menurut para ahli, yang pertama ada Abdul Syukur, yaitu merupakan usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bertingkah laku terhadap suatu atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Yang kedua ada Putu Okangakan, tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan secara arif. Yang ketiga ada Keraf, semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia ke dalam kehidupan di dalam komunitas ekologi. Dalam masyarakat atau suatu komunitas di lingkungan sekitar dapat dijumpai bentuk kearifan lokal seperti nyanyian, petuah, semboyan maupun tingkah laku masyarakat yang telah melekat sejak dulu. Kearifan lokal tersebut muncul konflik dalam masyarakat karena adanya toleransi etos kerja, karena adanya arus modernisasi dan globalisasi. Nilai-nilai kearifan lokal pun mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Poin yang kedua yaitu pemberdayaan komunitas dalam masalah nasional, dalam masalah sosial berdasarkan kearifan lokal. Yang pertama di bidang lingkungan, yaitu sistem pertanian subak di Bali untuk menjaga hasil panen padinya. Yang kedua ada di Lampung, masyarakatnya memiliki kebiasaan melestarikan pohon dharma, di mana getahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada di bidang jasa, yaitu seperti tukang jahit keliling yang menawarkan jasanya untuk membenarkan pakaian yang rusak. Menurut Saharudin 2009 yang berkaitan dengan kearifan lokal, terdapat 5 isu yang strategis dalam pemberdayaan komunitas asli di tingkat masyarakat, yaitu yang pertama ada menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, komitmen global terhadap perkembangan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, isu pelestarian lingkungan dan menghindari keterdesakan komunitas asli dari eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang ketiga ada meniadakan marginalisasi masyarakat asli di dalam pembangunan nasional. Yang kelima, memperkuat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat dengan cara mengintegrasinya dengan kebijakan penanggulangan permasalahan sosial. Dan yang terakhir yaitu serta pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal memiliki makna bahwa nilai-nilai sebagai penopang dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, seperti ketimpangan sosial, kelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Richard, dalam seminar DKK 2003 menegaskan bahwa sistem
ide dan pengetahuan lokal dapat memberikan informasi kepada kita untuk memecahkan suatu persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi pengetahuan apapun. Contohnya, kebiasaan musyawarah yang sejak zaman dahulu memudayakan kehidupan masyarakatnya merupakan cara yang efisien untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pemberdayaan komunitas berlandaskan kearifan lokal. Yang pertama, ada pelaksanaan strategi pemberdayaan komunitas berlandaskan kearifan lokal. Pemberdayaan komunitas tentunya memerlukan strategi dalam melangsungkan pelaksanaannya pada masyarakat yang menjadi sasaran. Penyusunan strategi pemberdayaan komunitas dianggap perlu melibatkan komunitas guna mengupayakan warga untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dasar, mendukung keterlibatan warga kurang mampu, kaum perempuan, serta kelompok lemah lainnya. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak yang akan timbul terhadap lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, serta dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam pemberdayaan pada masyarakat lokal, pemerintah serta pihak swasta berperan sebagai inisiator atau fasilitator dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, strategi pemberdayaan komunitas. Menurut Kaufman, 1959, pembangunan harus melampaui program ekonomi yang direncanakan dan lebih mengutamakan perbaikan serta peningkatan identifikasi masyarakat dalam lokalitas agar mereka terlibat dalam proses pembangunan lokal. Strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas untuk pembangunan. Yang pertama adalah mempertimbangkan potensi masyarakat. Sangat diperlukan untuk mempertimbangkan potensi masyarakat. Untuk pemberdayaan komunitas, kita perlu tahu di dalam suatu masyarakat itu potensinya apa yang harus kita gali dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok. Untuk mengefisiensi waktu dan keefektivitasan suatu pemberdayaan, berkelompok adalah salah satu cara yang paling ampuh selama ini. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus. Untuk beberapa hal, kita harus melakukan pelatihan khusus seperti menjahit, bercocok tanam. Itu kita akan memberikan sebagai pemberdaya komunitas. Kita harus tahu mana yang harus dipelatih khusus atau yang membutuhkan pelatihan secara khusus. Yang keempat adalah mengangkat kearifan lokal. Seperti kita harus tahu nih, sebagai fasilitator kita harus tahu di suatu masyarakat atau suatu komunitas itu kearifan lokalnya seperti apa sih. Kita carilah solusinya. Seperti contohnya itu di Riau ada kearifan lokal yang tidak memperbolehkan terlalu banyak mengambil hasil laut. Kita cari solusinya untuk membuat tambak ikan, seperti tambak ikan. Yang kelima, memberikan bantuan sarana. Seperti yang kita tahu, untuk pemberdayaan apapun itu kita membutuhkan sarana seperti tempat, alat dan bahan gitu. Untuk pendekatan yang C ada pendekatan pemberdayaan komunitas. Menurut Eliot, ada 3 strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan komunitas atau masyarakat. Antara lain adalah pendekatan kesejahteraan atau the welfare approach, yakni pendekatan dengan cara terjun langsung untuk memberi bantuan dengan sasaran kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, ada pendekatan pembangunan atau the development approach, memusatkan perhatian pada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keberdayaan masyarakat. Yang ketiga, ada pendekatan pemberdayaan atau the empowerment approach, yakni pendekatan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan khususnya di bidang ekonomi akibat dari kemiskinan dari proses politik. Yang terakhir ada tahapan pada pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Yang pertama, perencanaan. Kita membutuhkan perencanaan yang matang untuk pemberdayaan suatu komunitas. Banyak hal yang harus kita pikirkan atau kita rencanakan. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu terjun langsung dalam proses pemberdayaan. Yang ketiga, setelah
Yang ketiga, evaluasi. Setelah semua perencanaan dan pelaksanaan selesai, kita harus melakukan evaluasi. Apakah pemberdayaan komunitas itu berhasil atau tidak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal. Yang pertama itu adalah upaya untuk menangani kenakalan remaja berdasarkan kearifan lokal. Globalisasi yang masuk ke Indonesia mau tak mau membuat remaja yang masih mencari jati dirinya semakin penasaran, dan apabila tidak dibarengi oleh pengawasan orang tua, maka akan menimbulkan permasalahan yang cukup serius seperti kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat diatasi dengan beberapa cara, seperti contohnya itu tindakan preventif. Menurut Kartono, tindakan preventif yang dapat dilakukan diantaranya adalah: yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang kedua itu memperbaiki lingkungan. Yang ketiga itu mendirikan sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu. Dan yang keempat itu mendirikan lembaga ataupun klinik untuk memperbaiki psikologi anak remaja. Selain tindakan-tindakan preventif tadi, kita juga bisa menerapkan nilai-nilai ataupun norma-norma kearifan lokal kepada remaja, sehingga remaja diharapkan bisa memfilter mana yang boleh dan tidak boleh mereka ikuti, seperti contohnya itu cara berpakaian ataupun sikap-sikap yang tidak baik yang datang dari pengaruh globalisasi. Selanjutnya, ada upaya untuk mengatasi perubahan kehidupan sosial berdasarkan kearifan lokal. Globalisasi yang masuk ke Indonesia juga pasti akan mempengaruhi kehidupan sosial. Masyarakat cenderung akan memiliki sikap konsumerisme, hedonisme, dan yang cukup parah adalah cara berpakaian mereka yang dibilang nyeleneh dan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat. Masalah ini dapat diselesaikan menggunakan atau menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu musyawarah dan mufakat yang diterapkan dalam organisasi antar warga seperti Karang Taruna, PKK, dan lain-lain. Organisasi ini diharapkan dapat membujuk ataupun memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih enggan terhadap perubahan untuk menyuarakan jika perubahan-perubahan yang terjadi ataupun dampak globalisasi tidak melulu buruk, dan hal itu juga dapat dijadikan keuntungan seperti teknologi, kemajuan teknologi, mudahnya transportasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada upaya untuk mengatasi perubahan kondisi lingkungan berdasarkan kearifan lokal. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara tidak langsung juga akan mengubah atau memperburuk keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya pembangunan industri, pembangunan pabrik. Hal tersebut akan menyebabkan pencemaran atau menyebabkan polusi udara dan pencemaran air yang dirasa semakin tahun atau semakin bertambahnya tahun akan semakin parah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah sudah membuat program pembangunan berkelanjutan, yang mana program ini adalah program di mana pembangunan akan dilakukan di berbagai atau di segala bidang, tetapi tetap memperhatikan kondisi lingkungan agar tetap terjaga dan tetap lestari. Selain itu, masalah ini juga dapat diselesaikan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal seperti yang dilakukan di Bali yang menerapkan sistem subak ataupun irigasi yang ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Hal ini juga dilakukan oleh salah satu warga di daerah Tasikmalaya yang disebut sebagai Kampung Naga.
Masyarakat di Kampung Naga tidak mengikuti arus globalisasi dan tetap mempertahankan kebudayaan lokal yang mereka anut dari dulu hingga sekarang. Mereka tidak menggunakan TV, tidak menggunakan media elektronik apapun, dan yang paling penting adalah mereka tetap mematuhi pantangan-pantangan yang sudah ada sejak turun-temurun, yaitu salah satunya tidak menebang pohon di hutan, karena hutan merupakan salah satu warisan yang akan diturunkan kepada anak cucu